Oke. Jadi sebenarnya gue tuh baru nyadar setelah berapa kali kita bikin konten buat sebulan. Terus gue lihat ternyata lo kan baru ngerilis single. Iya. Apa judulnya kemarin? Hatiku bukan hatimu. Nah, terus gue lihat ternyata orang banyak banget yang mention ke Sebulan Band. Oh gitu. Ke lu juga. Yang ternyata akhirnya gue baru nyadarin kalau single lu tuh lumayan naik sebenarnya. Iya. Sebagai solois. Iya. Nah sebenarnya tapi sebelum lu menjadi seorang solois, lu lebih dikenal sebagai personel Lima Romeo. Iya. Lima Romeo. Awalnya gimana? Awalnya bisa bergabung di Lima Romeo. Awalnya audisi sih, Mas Yofi. Oh dulu ada audisinya? Mas Yofi ada audisi. Oke. Jadi diundang gitu, dapat undangan itu kayak apa ya, kayak rekomendasi gitu dari orang gitu. Ini bisa. Audisinya di beberapa kota atau? Nggak, di Jakarta. Jadi gue kan dulu sempat gue bukan sempat di Semarang, gue gede di Semarang. Terus setelah kan dulu gue sempat ikut Idol tuh zaman 2008. Oh 2008 lu ikut Idol. Oh iya. Semuanya tarik ke sini dan ya pesan di sini orang-orang datang untuk melihat aku nyanyi di atas panggung spektakuler. Karena gini, ternyata di YouTube ya baru nggak tuh gue. Ini vokalisnya yang pernah di Idol bukan sih? Iya. Ada beberapa orang yang mengenal lu waktu di Idol. Iya. Terus 2008 ikut Idol. Ya, terus sempet balik lagi ke Semarang. Sorry gue potong. Jurinya saat itu Mas Yofi juga. Juri Idol. Bukan. Oh nggak ada Mas Yofi. Mas Yofi kan itu season 2 kalau nggak salah. Oke. Terus lu ke Jakarta. Akhirnya gue sempat balik Semarang lagi tuh. Oke. Terus 2012 akhirnya masuk ke Lima Romeo, gue ke Jakarta. Lima Romeo dari berapa banyak orang terpilih menjadi 5? Sebenarnya untuk audisi pertamanya ya, yang waktu masih banyak banget itu gue nggak tahu jumlahnya total berapa. Cuman terakhir sebelum jadi 5, 10. Itu tahap terakhir tuh. Oke. Syaratnya menjadi Lima Romeo ya harus nyanyi lagu Kahitna. Kan itu kan orang nggak tahu apa sih syaratnya menjadi personel Lima Romeo kan gitu. Justru waktu itu ya. Lagi eranya boy band. Lima Romeo tuh lagi era boy band juga. Smash waktu itu. Smash lawan lo ya. Nomor satu Smash. Oke, Smash. Ya, cuma gue tuh sempat waktu audisi sempat takut disuruh ngedance. Gue nggak bisa ngedance soalnya. Oh karena iya Gue benar kira ya. boy band Boy kan. band harus, ternyata Mas Yofi bilang bahwa ini audisi vokal grup. Jadi gue lebih lega gitu karena gue nggak bisa ngedance. Berarti total lu udah 2000 berapa tadi gabung sama 2012. 8 tahun sama Lima Romeo. Udah ada beberapa single juga ya. Ada cantik kayaknya ada versi Lima Romeo juga. Ada album sebenarnya itu. Oke. Album 2000 berapa ya, lupa gue. Adalah satu album. Nah tuh berarti Pak Tudu tuh emang awalnya Idol terus Lima Romeo juga. Nah sekarang gimana kabarnya? Lima Romeo ya kan saya ingin tahu. Iya. Kabarnya sih belum ada production lagi ya. Belum ada. Tapi ya. memang udah planning waktu itu awal 2020. Ini jadi kita ngobrol pas lagi di tengah-tengah. Ini menuju endingnya pandemi corona ya. Ini menuju new normal sebenarnya ya. Tapi sebenarnya aktivitas musik memang belum banyak terjadi lagi. Betul. Oh jadi sekarang lagi vakum sementara. Iya sejak 2019 akhir kali ya. Karena memang belum sempat kayak produksi lagi gitu, belum ada lagu lagi. Nah di tengah-tengah Lima Romeo, lu membuat band lagi. Bersama band Selaban bersama Wanda Omar. Iya bersama Gilang. Nah, sebenarnya gini loh, yang gue nggak pernah tahu ya, gue nggak pernah ngobrol sama personel boy band. Iya. Gue nggak pernah tahu. Maksudnya apa sih kalau lu udah bergabung dengan dibikinnya sebuah boy band, ada nggak kontrak-kontrak yang nggak boleh dilarang? Masa membuat bentukan lain itu ada nggak sih sebenarnya? Mungkin di boy band lain ada ya, di vokal grup lain mungkin ada. Tapi kebetulan di Lima Romeo itu cuman dibilangin awal harus fokus ke Lima Romeo. Fokus. Cuman sering berjalannya waktu juga udah mulai, maksudnya udah mulai bisa buat proyek-proyek lain. Akhirnya gue beranikan diri untuk bikin juga karena Anastasis ya. Anastasis, oke. 2018 gue sempat rilis single solo juga. Walaupun waktu itu belum nggak se-oke yang sekarang, maksudnya secara traffic. Dah sejak saat itu gue mulai tahu bahwa berarti sekarang sudah boleh bikin proyek-proyek lain. Dan akhirnya kemarin merilis single Hatiku Bukan Hatimu sampai ada ini filter Instagram. Baru hari keren. Ada filter Instagram, ada filter Instagramnya. Nah terus ternyata secara rilis lagu solo lumayan nih. Ini cukup oke sih, walaupun maksudnya ya? untuk orang yang merintis sih kayaknya cukup oke ya. Karena gue kan nggak pernah rilis solo atau waktu itu belum pernah ngebangun di solo gitu. Nah ini dengan tim kecil kebetulan gue ada tim kecil yang mau bantu juga. Oh lu nggak sendiri ya? Enggak, sekarang udah ada tim kecil. Waktu yang 2018 sendiri tuh. Akhirnya sekarang ada tim kecil yang mau bantuin gitu. Jadi
udah lebih bisa ada support dari mereka ya. Terus jadi ntar udah bisa lebih konsisten untuk bikin karya-karya kedepannya. Dan setelah ya jauh sebelum si Patudu solo, kita ketemu di sebuah acara TV. Iya. Di GTV. Tahun lalu itu ya? Iya, tahun lalu. Acaranya judulnya nama Buka-bukaan. Buka-bukaan. Udah tutup, closing. Acara udah selesai. Nah, terus tiba-tiba gue ditawarin waktu itu, Bon, bikinin tim dong buat malam-malam gitu. Terus gue pikir, aduh, gue lagi ribet sama Edu, sama Acara tim yang satu ya? lagi. Iya. Ya, cuman yaudah gue buatin tim dulu deh. Kalau kalian serak lanjut gitu. Gue buatin tim episode 1 kan gue nggak ada. Oh iya, benar episode ya. pertama gue nggak ada, jadi gue pikir udah nggak apa-apa deh. Ternyata dinilai sama TV Amanet, aman timnya, lanjut, udah main. Akhirnya menjadi sebulan band yang kalian tahu sekarang. Ya. Aslinya mau sebulan doang kayak waktu itu. Tadinya sebulan doang, jadi sebenarnya kontraknya sebulan. Nah jadi di pertengahan tuh sebenarnya gue ditawarin mau lanjut nggak? Gitu. Nah gue bilang lanjut, gue ngomong ke anak-anak gimana mau lanjut nggak? Semua mau. Akhirnya kita lanjut sampai sekarang. 2 bulan lah ya. Udah Kan mulai Maret April, Mei, Juni. Ini Juni. Ini sekarang tanggal 30 Juni. Oh, Aprilnya juga April akhir tapi ya. April akhir. Iya, jadi kayak 2 bulan lebih sedikit. Iya. Dan ini adalah episode terakhir bersama Patudu, sebulan band dan bersama Patudu. Gile. Total berarti sebenarnya udah ada 60 episode lebih, Du. Lu di sini ya. Udah 60 episode. Terus kalau kalian nonton episode hari ini Fani Gasani atau tadi apa sih tadi pagi? Tadi kita taping dulu. Tadi pagi siapa sih? Lupa lagi gue. Anindita Hidayat. Ya. Nah, itu adalah 2 episode terakhir yang ada Patudunya. Ya. Mantap, dan hari ini akhirnya Patudu memutuskan untuk cabut dari sebulan band. Gile. Berat sih, sedih sih, berat. Gile. Sebenarnya kalau dipikir-pikir, lu udah ngumpulin masa juga dari acara ini kan? Iya. Personal lumayan gitu. Sih secara personal, maksudnya dari sosial media juga trafficnya bagus ya. Iya. Ya sebulan band juga ngangkat banget gitu. Bulan ngangkat. Jadi lumayan sih buat teman-teman, makasih banget udah support ya selama ini. Yoi. Nah, sedih kok jadi sedih kan, ya? pasti kan banyak yang nggak, ya ini kan nanti setelah diumumin kan kita nggak tahu nih reaksi orang-orang nih. Nah mungkin di sini nih sebenarnya apa sih, kenapa Anda memutuskan gue nggak bisa lanjut lagi gitu, sampai segitu titik press gue nggak bisa lagi nih sama sekali lanjut di sini gitu. Karena sebenarnya ya itu namanya kan sebulan band. Tapi udah 2 bulan jadi kayak idealismenya udah kuat gitu, jadi yang jujur dong. Jadi gue dapat kerjaan baru yang mengharuskan gue itu standby di weekdays. Benar. Dan gue harus pindah ke Tangerang cukup jauh, jadi agak susah untuk ngejarnya gitu. Oke. Dan memang bukan yang kantoran gimana banget. Cuman gue takutnya ntar bakalan banyak izin, bakal menyusahkan teman-teman yang lain. Jadi harus cari pengganti, dan kan selang-seling gitu malah jadinya kurang bagus gitu. Jadi bentrok jadwal sebenarnya. Takutnya di situ. Karena kan ya jamnya memang fleksibel, tapi gue takut ada yang mungkin sampai malam, ada yang bentrok sama jamnya malam-malam gitu. Sebenarnya berat, cuman ya ada faktor-faktor lain yang membuat gue harus memilih itu. Ya. Karena ya gimana jelasinnya ya? Menyangkut keluarga sih, anak dan istri, karena kan gue udah nggak bisa pikirin diri sendiri sekarang. Harus ada yang, maksudnya ada anak dan ada istri dan anak. Waktu dekat istri lo akan melahirkan. Yep. Ya, dan keadaan waktu dan mungkin kebutuhan finansial juga tetap harus lo kejar buat mengejar itu ya. Dan sekarang kan memang lagi pandemi gini, sejujurnya kan gigs buat musik hampir nggak ada gitu. Gue mencoba untuk bersikap realistis, maksudnya mengambil langkah yang terbaik buat keluarga gue, lebih ke keluarga sih gitu. Sebenarnya berat banget untuk ninggalin sebulan band, kayak maksudnya walaupun cuma 2 bulan, tapi ya nggak tahu sih, udah sedih aja kemarin pas gue ngobrol ke anak-anak pamit itu sedih gitu.
Cuman ya kadang-kadang kita harus ambil keputusan yang meninggalkan zona nyaman ya, apalagi kalau Iya. bukan. Kalau gue masih single mah gue Hajar terus. hajar aja Iya, yang iya, menurut gue lebih asik, lebih gue bisa apa ya, lebih bisa seru-seruan aja. Tapi sekarang udah kayaknya nggak melulu harus seru gitu. Benar, nggak akan ngejar juga lu waktu dan ininya ya. Iya, Tuh, iya, jadi itu sedikit penjelasan dari Pak Tudu kenapa akhirnya dia memutuskan untuk cabut dari acara ini dan juga dari Sebulan Band. Ya, gue sih sebenarnya waktu mau ngomong itu agak-agak gentar ya, takut, Iya, bukan nggak enak karena gue merasa Sebulan Band ini yang cukup menyelamatkan gue waktu itu kan. Gue tuh nikah bulan Maret. Oh ya, oke. Nah, gue berangkat setelah nikah gue berangkat honeymoon ke Labuan Jepang? Bajo. Eh? Nggak jadi Jepang karena pandemi. Oh iya bener. Nggak jadi. Akhirnya ke Labuan Bajo. Begitu pulang itu gue nyampe Bandara Jakarta, job tuh cancel semua tuh. Off air reguler di cancel semua. Sedangkan duit udah lu habis-habis kan. itu buat Labuan Bajo gitu. Terus ya di hari gue masih bisa jalan, masih ada uang angpau waktu itu. Bisa jalan di hari, tiba-tiba itu udah mepet banget. Pas banget, terus Boni telepon. Telepon gue. Mau nggak gabung? Ya gue dengan senang hati waktu itu gabung gitu. Makanya gue bilang kenapa gue agak segan dan gentar untuk pamitan, karena gue ngerasa Sebulan Band ini berjasa banget buat gue, menolong banget. Dan gue apa ya, gue sejujurnya kayak takut gitu, kayak apakah gue akan dibilang apa, nggak tahu terima kasih atau terima gitu. kasih apa namanya, ada istilah ngejar ini doang nih orang nih. Iya. Terus gue cerita ke istri gue sih, gimana ya, takut ngomongnya gitu, nggak enak. Terus kata dia sih, ngomong aja, pasti pada ngerti kok gitu. Karena kan menyangkut keluarga, menyangkut Bener. anak istri, dan maksudnya gue ini adalah kesempatan gue untuk memberikan yang lebih baik lagi untuk keluarga gue. So ya berat, tapi gue harus ambil langkah ini sih. Keren. Ya sebenarnya cuma pengen ngobrol gitu aja sih. Soalnya biasanya kan netizen pada sotoy. Iya. Ini kadang-kadang kayak, oke ini dia ribut deh, ini apa deh. Nah ini di sini gue sedikit ngasih penjelasan. Tapi kalian jangan merasa kehilangan karena selanjutnya apa nih Dok? Setelah single kemarin apa ada lagi single lain? Pasti gue rilis single lagi abis ini, mungkin sekitar Agustus akhir atau September awal ya. 5 Romeo juga belum bubar dong. Oh belum. Terus si Anastasis juga masih jalan. Ya. Memang agak susah untuk promo ya, karena kan lagi pandemi gini. Kita akan coba untuk terus produksi sih, jadi bisa ngasilin karya-karya yang banyak juga. Keren. Terima kasih. Tuh sekilas tuh. Thank you Pak Tudu. Gue yang thank you Alubon. Mantap nih, akhirnya ini hari terakhir kami harus berpisah. Ini sebenarnya kita masih ada satu syuting live lagi ya. Iya. Masih ada live, tapi ini menjadi episode terakhir. Mari ini kita bersenang-senang. Ngobrol terakhir dulu bersama Pak Tudu untuk penjelasan sedikit di vlog saya. Thank you Pak Tudu. Aku ngomong pribadi thank you banget buat Boni. Thank you banget Bon. Thank you banget. Dan Kalau salaman nih pasti ada aja. Bang nggak boleh salaman. Bodoh amat. Ya, pokoknya gue berharap ketemu di proyek-proyek lainnya, di kesempatan berikutnya. Semoga nanti masih ketemu lagi Pak Tudu. Thank you. Ini IG-nya Pak Tudu mana? Ya. Ada di bawah. Buat teman-teman juga makasih buat supportnya selama ini ya. Bener. Di Sebulan Band, di malam-malam juga. Semoga kita bisa bertemu lagi di lain kesempatan. Thank you banget. Thank you. Soib malam ya biasanya. Soib malam ya. Thank you banget. Soib malam. Ya. Thank you semua. Ini akan menjadi perjumpaan terakhir bersama Pak Tudu. Vokalis selanjutnya siapa? Ya itu kalian nggak perlu tahu lah. Yang penting ada yang nyanyi lah nanti. Iya. Thank you, Dok. Thank you. Hai sahabat, semua interview yang ada di sini sekarang sudah bisa kamu dengarkan di podcast saya di sini. Jadi silakan mampir lagi ke podcast saya. Terima kasih.